Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semangat ya. Ingat selalu senantiasa jaga kesehatan. Dan ingat selalu 3M ya. 3M kemarin apa? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa dipimpin oleh Mbak Novia. Sebelum kita melaksanakan pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu. Ada 30 siswa ya. Adakah yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Gambar vektor dan bitmap. Gambar vektor dan gambar bitmap. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang materi gambar vektor dan apa itu gambar bitmap, terus apa itu software aplikasi gambar vektor. Nah, ini ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana menyalakan dari CorelDRAW. Hari ini kita akan belajar tentang materi manipulasi atau transformasi gambar vektor. Sekarang Ibu coba mau pretest dulu ya. Silakan yang bisa jawab ya. Kenapa manipulasi untuk gambar ya, manipulasi sebuah gambar itu perlu dilakukan? Agar gambarnya tidak pecah, Bu. Agar gambarnya tidak pecah. Biar gambarnya bagus sama menarik, Bu. Ya, pinter ya Mas Iva ya. Kenapa salah satu tujuan dari memanipulasi gambar vektor? Ya, karena bisa menciptakan gambar baru. Gambar itu lebih menarik ya. Ya, lebih bervariasi. Berikut Ibu sampaikan kompetensi dasarnya menerapkan manipulasi atau transformasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. Memanipulasi atau transformasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. Adapun indikator pencapaian kompetensi menjelaskan pengertian manipulasi atau transformasi gambar vektor menggunakan fitur efek. Menggunakan fitur efek untuk manipulasi atau transformasi gambar vektor. Membandingkan berbagai fitur efek untuk memanipulasi atau mentransformasi gambar vektor. Membuat objek menggunakan fitur efek. Memodifikasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. Kalian pernah lihat desain seperti ini? Bagaimana cara membuatnya? Mari kita pelajari materi berikut ini. Nih, tentang transformasi. Yang pertama, transformasi adalah perubahan objek ya. Bisa kita lihat pada gambar di bawah. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan posisi, perputaran, skala, ukuran, atau kemiringan. Ini adalah langkah untuk melakukan transformasi objek ya, atau memanipulasi. Nanti kalian bisa aktifkan CorelDRAW di sini. Boleh juga pakai software pengolah gambar vektor yang lain ya. Ini salah satu diaktifkan. Terus tinggal kalian pilih arrange, position, rotate, skalanya. Adalah tampilan jendela Windows transformasi seperti kolom tabel pada kiri bawah. Terus kemudian memanipulasi objek. Yang pertama, select. Select itu untuk memilih. Pilih tool, pick tool yang berada pada urutan teratas toolbox. Kemudian klik pada objek yang diinginkan. Kemudian yang move. Ini adalah salah satu contoh dari manipulasi objek. Gambar yang tadinya
bersinggungan nih ya, bisa dirubah, bisa diatur ya sesuai dengan kebutuhan. Resize itu memperbesar dan memperkecil objek. Ini ya, objek bisa dibuat besar, objek bisa dibuat tipis, dimiringkan. Kalau rotate itu memutar. Pilih objek yang diinginkan, lalu klik sekali pada sembarang bagian objek untuk menjadikan mode rotate. Ini adalah contoh dari rotate. Manipulasi gambar vektor dengan fitur efek. Yang pertama, efek blend. Efek blend digunakan untuk membuat efek duplikasi pada objek sekaligus mentransformasi dan mencampurkan, baik dari segi bentuk ataupun warna. Antara dua objek ke bentuk objek atau warna. Efek blend mengisi ruang kosong jadi dua objek dengan efek 3D. Contoh penggunaan efek adalah contohnya. Sedangkan efek kontur, ini efek kontur digunakan untuk membuat garis keluar pada suatu objek menggunakan bentuk dasarnya. Efek distort. Efek distort digunakan untuk melakukan penyimpangan pada suatu objek. Kemudian efek drop shadow. Efek drop shadow digunakan untuk membuat bayangan pada objek. Efek well. Well digunakan untuk melakukan penggabungan dua atau lebih step menjadi satu. Akhirnya objek yang saling bersinggungan ini ya gabung jadi satu objek. Efek trim. Trim digunakan untuk melakukan pemotongan satu objek dengan objek lainnya. Ini akhirnya objek yang digabungkan akan terpotong ya kan, objek yang saling bersinggungan. Silakan simak video materi. Silakan kalian buka software CorelDRAW, kemudian kita buat lembar kerja baru. Kita buat sebuah lingkaran sempurna di sini dengan menekan tombol Ctrl. Kita buat juga dengan menekan tombol Ctrl biar dia bentuknya sempurna. Setelah itu kita tambah sisi-sisinya, tadinya cuma 6 atau 5 itu tadi, kita ubah menjadi 15 biar lebih banyak. Kemudian kita kasih warna, baru yang objek tidak terpakai ini bisa kita hapus. Oke, sebuah tulisan ini bisa kalian ikuti ya. Adakah yang mau bertanya hari ini tentang memanipulasi gambar vektor? Silahkan berdiskusi, 4 siswa ya berkelompok. Silahkan kalian diskusikan tentang transformasi atau manipulasi gambar vektor. Bu, maaf, Ya. itu pembagian kelompoknya gimana Bu? Pembagian kelompoknya itu absen aja, kan kita ada 30 ya. Simak kan ada 6 kelompok ya. Transformasi merupakan suatu objek. Perubahan tersebut dilihat dari posisi dan bentuk dari suatu objek awalnya. Manipulasi gambar yang menggunakan ilusi untuk membuat gambar menjadi lebih menarik. Lebih Menarik. menarik ya. Itu hasil kesimpulan dari kelompok Mbak Nabila. Ibu bagikan evaluasi ya di WA ya. Ibu bagikan di WA group. Kalian nanti di link tentang video tutorial membuat stempel ya.
bisa menggunakan Corel Draw, Unda juga menggunakan software yang lain. Temanya bebas apa gimana, Bu? Temanya bebas aja. Kesimpulan pelajaran kita belajar tentang mentransformasi objek gambar vektor ya. Kita belajar tentang memanipulasi gambar vektor agar apa? Kita dapat gambar yang lebih bagus, gambar yang lebih bervariasi lagi. Untuk minggu selanjutnya kita akan belajar menerapkan pembuatan desain gambar vektor. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, Mas Eva untuk menutup. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya akhiri pertemuan hari ini. Kita kembali lagi ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.